Hai Clickers, bertemu kembali di Musik Asik Ainis ID. Saya masih penasaran mengenai yang si media digital ini. Kamu seberapa Ya, sering, seberapa engage dengan akun-akun medsos kamu? sejujurnya saya langsung sedih. Sejujurnya saya itu orang yang tidak terlalu main sosmed. Waktu yang lumayan lumayan panjang untuk bisa akhirnya selalu ngeliatin handphone, selalu untuk bisa nge-replyin satu-satu misalnya untuk ngeliat-liatin. Butuh penyesuaian dan adaptasi sih buat saya. Jadi akhirnya saya tuh tadinya kalau main sosmed kayak misalnya Facebook ataupun Instagram, itu saya kayak cuma jadikan album foto gitu loh, kayak cuma naro, oh ada ini, naro, atau pas lagi kepingin cari apa sambil saya lihat. Tapi Hmm. saya belum pernah menjadikan itu sebagai ajang saya bisa engage dengan fans misalnya, atau Hmm. dengan pihak lainnya. Nah, itu baru mulai saya bangun sekarang. Kalau diperhatiin pun, YouTube baru mulai sekarang-sekarang ini. Baru Hmm. mulai saya ada, kalau enggak tadinya isinya cuma itu doang. Cuma single saya yang pertama itu doang, sama ada sih video pernikahan saya, udah. Eh, Sudah mulai ada kesadaran bahwa itu penting ya sekarang, apalagi di pandemi gini. Kedekatan secara personal udah nggak bisa, jadi harus dilakukan secara digital. nah itu Gitu. omongan dari tim manajemen atau Tim manajemen dan dari semua pihak kayaknya protesnya sama. nggak mau ya? Iya, Makin pusing setelah ini Pak interviewernya juga nanya yang hal serupa lagi ya. iya. Udah mulai pelan-pelan. Tapi bagus Oke, lah. Itu yang seru dari kehidupannya, selalu ada yang dipelajari setiap hari. siap siap. Nah, ini aku mau nanya agak sedikit balik lagi ke keluarga ya. Nah, ini kan keluarga Ya, baru. Terus kalau misalnya ya. nanti tiba-tiba dikasih berkat anak, gimana tuh Momongan ya. Ya, ngomongan? itu tadi. Apa ada Saat pengen ini, menunda dulu kah? Aduh, pertanyaannya ini banget ya, standar banget. iya, infotainment ya. Sejujurnya saya ini karena belum mendapatkan izin tinggal di sini, saya masih dalam proses pengurusan. Kemarin waktu datang harusnya sudah ngurus, tapi karena pandemi, akhirnya kantor tersebut harus ditutup dulu, ditunda dulu. Tapi saya boleh tinggal lebih dari 3 bulan. Apa namanya, keuntungannya tanpa surat itu pun saya sudah bisa tinggal lebih dari 3 bulan. Akhirnya dengan belum adanya izin tinggal, berarti saya akan lebih sering mobilenya kan. Bayangkan kalau saya mengandung, terus tiba-tiba saya hamil 3 bulan atau saya hamil 6 bulan, terus saya sudah harus balik di Indonesia karena izin tinggal saya nggak ada. Itu kan berat. Jadi bisa dibilang kami masih menunda dulu sampai dengan paling tidak izin tinggalnya sudah ada, gitu. Supaya lebih memudahkan ketika tidak susah untuk mobilitasnya ya, gitu. Berarti setahunan lah ya, setahun, 2 tahun gitu. Kalau bisa lebih cepat ya, kan saya umurnya makin lama makin bertambah ya. Iya. Curhat. Ketahuan jadi. Pengennya cowok apa cewek itu? Rambu. Oh, itu terserah Tuhan mengasihnya apa. Oh ya? Ya, bener, terserah. Kenapa tuh? Uh, Cowok, cewek, semuanya spesial buat saya. Hmm. Tapi Nggak ada punya spesifik harus. kan pasti punya banyak tapi ibu apa ya, kalau dari perempuan sih biasanya memang lebih ini ya, lebih nggak milih sih ya. Mungkin Kalau ya. suami gimana? Aduh, suami saya itu orangnya lebih flat, santai, yang dia mah kayaknya juga Nggak nggak milih harus 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 cowok. jenis kelamin apa. Iya. Dan Oke. kami memang belum pernah ngobrol sampai yang segitunya ya. Hmm. Jadi memang belum tahu. Mungkin kalau digali-gali, mungkin dia bisa menyebutkan dia pengennya apa. Cuma karena kita memang belum belum berencana dalam waktu dekat, sampai dengan paling tidak izin tinggal kami ada dulu. Mungkin nanti dari situ udah lebih Pacarannya juga bisa. belum puas kali ya. Pacarannya belum puas. Selama ini LDR mulu. Belajar mulu. Oke, ini balik lagi ke tadi para coach tadi. Ya, Kalau kita kan tadi belum dijawab sih ya. Kalau untuk kolaborasinya siapa tuh?
pengennya? Kolaborasi paling pengen sama Coach Anggun tadi saya Anggun juga jawabnya. ya? Iya, ada berarti bukan berarti menutup kemungkinan kalau ada kesempatan bisa kolaborasi dengan yang lainnya pun, saya sangat senang sekali karena mereka itu musisi-musisi luar biasa. Mhm. Diva, Titi DJ, lalu kemudian Coach Nino dan apa namanya, dan Coach, aduh sampai lupa namanya, itu Mhm. kan VD. Mereka juga kalau dilihat menelurkan banyak ini juga kan lagu dan segala macamnya. Coach Nino malah hits Nyiptain. maker juga sekarang kan. Terus Coach Arman, dari tahun berapa sampai dengan hari ini Iya. terus bisa berkiprah dan terus menelurkan karya-karya luar biasa. Saya kagum dan respect sama mereka. Kerendahan hati mereka itu yang, waduh, luar biasa sih. Selama kita di karantina, melihat keseharian mereka, selama berinteraksi dengan kita, keren sih. Mereka orang-orang hebat. Mereka Dan orang-orang yang betul-betul berkiprah dengan kerja keras yang luar biasa. Ya, dan kayaknya hampir semua ini juga orang-orang yang alumnus dari kompetisi panggung juga kan ya, Titi DJ, Anggun, iya, Arman iya, Maulana. Nah, kalau kamu lihat sendiri dari The Voice itu apa tuh? Selain dari Anggun tadi ya, iya. semacam wejangan. Kalau dari yang lain mungkin yang kritik kritik yang paling nampol, yang paling kamu inget tuh dari siapa tuh? Dan apa tuh katanya? Kritik saya belum dapat untuk kritikan yang ini ya. Cuma apa ya yang paling saya ingat ya? Hmm, Dari cara bernyanyi berarti nggak ada kritik ya dari awal sampai akhir. mungkin lebih kesungkan ya karena saya anaknya Coach Anggun. Mereka Oh, nggak terlalu kritik yang enggak sih, belum belum. Itu yang saya suka dari The Voice itu ya. Ini nih, apa? Mereka tuh kan coach. Coach itu bukan juri. mhm. Coach itu seperti guru. Jadi mereka lebih ke arah memberikan masukan, memberikan jadi tidak bicara jelek-jeleknya melulu, tapi mereka lebih ke mengarahkan, lebih ke situ kayaknya. Jadi lebih lebih kitanya juga nggak down ya. Jadi lebih ke membimbing, lebih ke situ. Jadi Itu di yang luar menarik. di luar apa namanya show di layar Ya, mereka tetap ini ya, tetap ngasih ngasih bimbingan gitu ya, bukan hanya untuk kepentingan layar aja gitu ya. ya, tidak. Mereka di luar off air-nya, mau pada saat kami sedang karantina pun mereka tetap memberikan bimbingan yang ini. Hmm. Paling sering yang mereka kasih masukan ke kita, misalnya kalau mereka udah lihat kita terlalu aktif, udah tahu kan ya, kalau udah ketemu satu dengan yang lain, udah mereka akan bilang, jaga kesehatan kalian masing-masing. Ingat, kalau kalian capek, suara kalian nanti parau. Itu yang paling sering sih. Sebisa mungkin dihemat suaranya, dihemat energinya. Hmm. Mereka ngingetin itu, karena kalau udah sampai dengan adrenalin, kita nggak pernah tahu ya. Gitu. Itu Ya. yang selalu mereka ingetin. Ya, Bagian dari disiplin juga ya untuk tidur teratur. betul. Gitu kan. Nah, Ya. kalau untuk makanan atau minuman ada pantangan untuk Rambu untuk vokal Nah, supaya tetap prima. saya nggak ada pantangan, tapi memang saya punya kebiasaan, saya tidak terlalu suka minuman yang dingin-dingin. Jadi saya cuma suka minumnya air putih, tapi kayak gorengan, kayak sambel, saya nggak bisa nggak makan itu. Jadi itu semacam tidak bisa. Jadi mungkin yang membantu adalah yang air putih tadi itu, nggak minum air es, tidak Hmm. minuman bersoda. Itu. Oh, tidak Saya juga bersoda. nggak terlalu suka makanan manis-manis. Saya nggak Oke. tahu itu masuk pantangan apa enggak, cuma karena saya terbiasa aja sih. Gitu. Terbiasa dari sebelum nyanyi juga. Iya, terbiasa dari sebelum nyanyi juga. Oke. Ini saatnya nih, Clickers Ya, dengerin lagu dari Hanya Kau. iya, Boleh kita dengarkan boleh. sekarang. Oke, silakan Rambu. Uhuy. Boleh. Saya akan nyanyikannya secara akapela aja kali ya, Boleh, boleh. supaya biar jaringannya nggak ini. Hari-hariku bersamamu adalah saat yang terindah, tak ingin berpisah darimu, walau hanya sebentar saja. Tanpamu ku merasa hampa, semuanya jadi biasa saja.
Kau seperti udara pagi yang mengisi ruang di hati. Hanya kau kekasih jiwaku, hanya kau dambaan hatiku, hanya kau yang nanti selalu tiap saat memulai hariku, hanya kau pencuri hatiku, tak mampu ku lepas dari jerat asmara, membuatku sejenak kehilangan logika, hanya kau. Bagian bridge-nya nih ya. Kalau di depan suami sering nyanyi juga? Enggak? Sering banget. Oh, Sering sering? banget. Sering, apalagi kalau saya lagi latihan ya. Oke. Oh, lucu. Kalau saya lagi latihan, pas lagi saya mau perform lagu klasik kayak Oh mio bambino caro, kayak gitu. Dia pertama biasa, mukanya datar. Pas bagian na 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 na, pas bagian itu kan, nanti dia gini. Mukanya pertama gini, datar dulu. Sama-sama deh. Setelah itu akhirnya saya langsung berpindah. Dia nggak bisa bohong kalau dia udah mulai. Itu harusnya di TikTokin itu. Harusnya. Nah, Jadi, ini dia. Saya ceritakan tadi kan, kalau orang di sini sedikit, aku tidak banyak menemukan orang di sini yang suka mainan sosmed. Paling mainan cuma gitu doang, hanya untuk punya, tapi mereka nggak terlalu main. Dia salah satunya. Aduh, untuk saya kamera videoin aja dia nggak mau tutup-tutup mukanya. Harus izin dong. Astaga. Jadi agak susah diajak asik. Padahal itu bisa viral kali ya di YouTube ya. bisa viral itu. Manajemen perlu telepon tuh kayaknya. Perlu ditelepon tuh sih. Makanya. Bisa Si bapak viral itu. suami ini. Iya, kacau mah. Sekarang udah zamannya gitu. Walaupun kita sebenarnya ya saya juga masih ngalamin. Itu butuh energi khusus sih ya memang ya. Untuk Iya. membuat itu gitu. Iya. Jadi clickers, bantu doa ya supaya si bapak suami mau ya. Biar jadi TikTokers ya. Jadi tiktokers. Oke, Rambu, thank you banget untuk waktunya. Mungkin bisa Terima kasih Kak Boy. bisa ngomong lagi ke clickers dan juga para fansnya Rambu untuk bisa Ya. like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng untuk channel kita. Iya. Boleh? Oke. Boleh. Untuk clickers dan Rambulicious dimanapun berada, terus nonton dan saksikan iNews Portal. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya karena dijamin selalu memberikan berita-berita yang terupdate. Mantap. Dan mereka selalu support musisi lokal. Saya selalu bangga sama iNews Portal. Luar biasa. Pesannya lagi satu, jaga kesehatan ya buat semuanya ya. Ikuti anjuran pemerintah yang ada, pakai maskernya. Kalau kita peduli dengan diri kita peduli sama orang lain, dan impact-nya ke kita juga. Ekonomi bisa berjalan baik, kita jadi ikut baik. Oke. Ya kan? Good job. Terus sebarkan cinta. Drakor. Drakor banget loh. Ternyata Kak Boy doyan ya. Mungkin di sini saya harus interview Anda. Oke, Rambu, thank you. Salam buat suami ya dan juga keluarga. Terima kasih. Terus karirnya ditunggu musik yang bareng DJ di Belanda dan juga DJ-nya remix-nya. Segera mendengar kabar baik go internasionalnya. God bless you. Amin. God bless you too. Amin, semuanya. Sampai jumpa ya. Bye-bye. Sampai jumpa. Terus gembira ya.